Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat Ababil Channel yang dirahmati Allah, Siti Robiah Adawiyah adalah seorang wali perempuan yang sangat masyhur. Beliau terkenal akan giatnya dalam menjalankan ibadah sepanjang hari. Beliau juga merupakan ahli mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana cintanya melebihi dari apapun yang ada di dunia ini dan seisinya. Sejak kecil, Sayyidah Siti Robiah Adawiyah sudah terdidik dengan sangat baik. Beliau tekun dalam beribadah dan melakukan tirakat saat dirinya masih kecil. Beliau sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya dan juga sudah lama telah berpisah dengan sanak saudaranya, sehingga beliau hidup sendirian. Suatu saat ketika hendak pergi keluar rumah, beliau ditangkap perampok, lalu dijual dan dibeli oleh seorang pedagang yang tidak berperi kemanusiaan. Beliau dijadikan budak dan dipaksa bekerja dengan pekerjaan yang berat dan yang tak semestinya dilakukan oleh wanita pada umumnya. Beliau bekerja mengangkat bahan makanan berupa karung-karung besar dan berat. Tak hanya sampai di situ, beliau dipaksa majikannya untuk bekerja dengan keras dan giat hingga hampir tak mendapatkan jatah makanan dan minuman. Namun dengan kondisi seperti itu, Siti Robiah Adawiyah tetap istiqomah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap malam. Pada suatu waktu, majikannya terbangun dari tidurnya, mendengar dan melihat dari jendela kamar Sayyidah Robiah sedang bermunajat hingga menangis. Majikannya pun terheran-heran saat melihat ada sebuah cahaya yang bersinar hingga mengelilingi tempat Sayyidah Siti Robiah Adawiyah. Semenjak kejadian tersebut, majikannya akhirnya memerdekakannya. Dan masih banyak lagi kisah-kisah karomah tentang Siti Robiah Al-Adawiyah. Di antaranya adalah pada suatu malam ketika Siti Robiah sedang sholat di sebuah pertapaan, ia merasa sangat letih sehingga ia jatuh tertidur. Saking nyenyak tidurnya sehingga ketika matanya berdarah tertusuk alang-alang dari tikar yang ditidurinya, ia sama sekali tidak menyadarinya. Lalu seorang pencuri masuk menyelinap ke dalam pertapaan itu dan mengambil cadar Siti Robiah Adawiyah. Ketika hendak pergi dari tempat itu, didapatinya bahwa jalan keluar telah tertutup. Dilepaskannya cadar itu dan ditinggalkannya tempat itu, dan ternyata jalan keluar telah terbuka kembali. Cadar Siti Robiah diambilnya lagi, tetapi jalan keluar tertutup kembali. Sekali lagi dilepaskannya cadar itu. 7 kali perbuatan itu seperti itu diulanginya. Kemudian terdengarlah suara dari pojok pertapaan itu, "Hai manusia, tiada gunanya engkau mencoba-coba. Sudah bertahun-tahun Siti Robiah mengabdi kepada kami. Setan sendiri tidak berani datang menghampirinya. Tetapi betapakah seorang maling memiliki keberanian hendak mencuri cadarnya? Pergilah dari sini, hai manusia jahanam. Tiada guna engkau mencoba-coba lagi." Jika seorang sahabat sedang tertidur, maka sang sahabat bangun dan berjaga-jaga. Dikisahkan, dulu ada 2 orang pemuka agama datang mengunjungi Siti Robiah, dan keduanya merasa lapar. "Mudah-mudahan Siti Robiah akan menyuguhkan makanan kepada kita." Mereka berkata demikian. Makanan yang disuguhkan Siti Robiah pasti diperolehnya secara halal. Ketika mereka duduk, di depan mereka telah terhampar serbet dan di atasnya ada 2 potong roti. Tapi saat itu pula seorang pengemis datang dan Robiah memberikan kedua potong roti itu kepadanya. Kedua pemuka agama itu sangat kecewa. Tak berapa lama kemudian, masuklah seorang pelayan wanita membawakan beberapa buah roti yang masih panas. "Majikanku telah menyuruhku untuk mengantarkan roti-roti ini kepadamu," kata si pelayan. Siti Robiah pun lalu menghitung roti-roti tersebut. Semua berjumlah 18 buah roti. "Mungkin sekali roti-roti ini bukan untukku," Siti Robiah menjelaskan. Si pelayan berusaha meyakinkan Siti Robiah, namun percuma saja. Akhirnya roti-roti itu dibawanya kembali. Sebenarnya apa yang telah terjadi adalah bahwa pelayan itu telah mengambil 2 potong untuk dirinya sendiri. Kepada nyonya majikannya, ia meminta 2 potong roti lagi. Kemudian kembali ke tempat Siti Robiah. Roti-roti itu dihitung oleh Robiah, ternyata semuanya ada 20 buah, dan setelah itu barulah ia menerimanya. "Roti-roti ini memang telah dikirimkan majikanmu untukku," kata Siti Robiah. Kemudian Siti Robiah menyuguhkan roti-roti tersebut kepada kedua tamunya tadi. Keduanya makan namun masih dalam keadaan terheran-heran. Apakah rahasia di balik semua ini? Mereka bertanya-tanya kepada Siti Robiah. "Kami ingin memakan rotimu sendiri, tetapi engkau memberikannya kepada seorang pengemis. Kemudian engkau mengatakan kepada si pelayan tadi
bahwa ke-18 roti itu bukanlah dimaksudkan untukmu. Tetapi kemudian ketika semuanya berjumlah 20 buah, barulah engkau mau menerimanya. Siti Rabi'ah pun menjawab, sewaktu kalian datang, aku tahu bahwa kalian sedang lapar. Aku berkata kepada diriku sendiri, betapa aku tega untuk menyuguhkan 2 potong roti kepada 2 orang pemuka yang terhormat. Itulah sebabnya mengapa ketika si pengemis tadi datang, aku segera memberikan 2 potong roti itu kepadanya dan berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, ya Allah, Engkau telah berjanji bahwa Engkau akan memberikan ganjaran 10 kali lipat, dan janjimu itu kupegang teguh. Kini telah aku sedekahkan 2 potong roti untuk menyenangkan hatimu. Semoga engkau berkenan untuk memberikan 20 potong roti sebagai imbalannya. Ketika ke-18 roti-roti itu diantarkan kepadaku, aku tahu bahwa sebagian darinya telah dicuri, atau roti-roti itu bukan untuk disampaikan kepadaku. Lalu kisah karomah berikutnya. Pada suatu hari, pelayan Siti Rabi'ah hendak memasak sup bawang. Karena sudah agak lama mereka tidak memasak makanan, ternyata mereka tidak mempunyai bawang. Si pelayan berkata kepada Siti Rabi'ah, aku hendak ingin meminta bawang kepada tetangga sebelah. Tetapi Siti Rabi'ah mencegahnya. Setelah 40 tahun aku berjanji kepada Allah tidak akan meminta sesuatu pun kecuali kepadanya. Lupakanlah bawang itu. Segera setelah Siti Rabi'ah berkata demikian, seekor burung meluncur dari langit membawa bawang yang telah terkupas di paruhnya, lalu menjatuhkannya ke dalam belanga. Menyaksikan peristiwa itu, Siti Rabi'ah berkata, aku takut jika semua ini adalah semacam tipu muslihat. Siti Rabi'ah tidak mau menyentuh sup bawang tersebut, hanya roti saja yang dimakannya. Pada suatu hari, Siti Rabi'ah berjalan ke atas gunung. Segera ia dikerumuni oleh kawanan rusa, kambing hutan ibex sebangsa kambing hutan yang bertanduk panjang, dan keledai-keledai liar. Binatang-binatang itu menatap Siti Rabi'ah dan hendak menghampirinya. Tanpa disangka-sangka, Hasan Basri datang pula ke tempat itu. Begitu melihat Siti Rabi'ah, segera ia datang menghampirinya. Tapi setelah melihat kedatangan Hasan Basri, binatang-binatang tadi lari ketakutan dan meninggalkan Siti Rabi'ah. Hal ini membuat Hasan Basri kecewa. Mengapa binatang-binatang itu menghindari diriku, sedangkan mereka begitu jinak terhadapmu? Hasan bertanya kepada Siti Rabi'ah, apakah yang telah engkau makan pada hari ini? Siti Rabi'ah balik bertanya, sup bawang, engkau telah memakan lemak binatang-binatang itu. Tidak mengherankan jika mereka lari ketakutan melihatmu. Di hari lain, ketika Siti Rabi'ah lewat di depan rumah Hasan Basri, saat itu Hasan termenung di jendela. Ia sedang menangis dan air matanya menetes jatuh mengenai pakaian Siti Rabi'ah. Mula-mula Siti Rabi'ah mengira hujan turun, tetapi setelah ia menengadah ke atas dan melihat Hasan, sadarlah ia bahwa yang jatuh menetes itu adalah air mata Hasan Basri. Guru, menangis adalah bertanda dari kelesuan spiritual. Ia berkata kepada Hasan, tahanlah air matamu. Jika tidak, di dalam dirimu akan menggelar rasa mudra, sehingga engkau tidak bisa mencari dirimu sendiri kecuali pada seorang raja yang maha perkasa. Teguran itu tidak enak didengar Hasan, namun ia tetap menahan diri. Di belakang hari, ia bertemu dengan Siti Rabi'ah di tepi sebuah danau. Hasan menghamparkan sajadahnya di atas air dan berkata kepada Siti Rabi'ah, wahai Rabi'ah, marilah kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat di atas air. Siti Rabi'ah menjawab, Hasan Basri, jika engkau memperlihatkan kesaktianmu di tempat ramai ini, maka kesaktian itu haruslah yang tak dimiliki oleh orang-orang lain. Sesudah berkata, Siti Rabi'ah melemparkan sajadahnya ke udara. Kemudian ia melompat ke atasnya dan berseru kepada Hasan Basri, naiklah kemari Hasan, agar orang-orang dapat menyaksikan kita. Hasan Basri yang belum mencapai kepandaian seperti itu tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian Siti Rabi'ah mencoba menghiburnya dan berkata, Hasan, yang engkau lakukan tadi bisa pula dilakukan oleh seekor ikan, dan yang kulakukan tadi bisa pula dilakukan oleh seekor lalat. Yang terpenting bukanlah keahlian-keahlian seperti itu. Kita harus mengabdikan diri kepada hal-hal yang terpenting. Pada suatu malam, Hasan Basri beserta 3 orang sahabatnya berkunjung ke rumah Siti Rabi'ah, tetapi rumah itu gelap gulita, tiada berlampu. Mereka senang sekali seandainya pada saat itu ada lampu. Maka Siti Rabi'ah meniup jari tangannya. Sepanjang malam itu hingga fajar, jari tangan Siti Rabi'ah memancarkan cahaya terang benderang bagaikan lentera, dan mereka duduk di dalam benderangnya.
Jika ada seseorang yang bertanya bagaimana hal seperti itu bisa terjadi, maka jawabannya adalah persoalannya adalah sama dengan tangan Nabi Musa alaihissalam. Jika ia kemudian menyangkal tetapi Musa adalah seorang nabi, maka jawabannya adalah barang siapa yang mengikuti jejak Nabi akan mendapatkan seperti kenabian, seperti pernah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang menolak harta benda yang tidak diperoleh secara halal, walaupun harganya 1 sen, sesungguhnya ia telah mencapai suatu tingkat kenabian. Nabi Muhammad SAW juga pernah berkata, sebuah mimpi yang benar-benar adalah 1/4/10 dari kenabian. Pada suatu ketika, Siti Robiah Adawiyah mengirimkan sepotong lilin, sebuah jarum dan sehelai rambut kepada Hasan Basri dengan berpesan, hendaklah engkau seperti sepotong lilin, senantiasa menerangi dunia, walaupun dirinya sendiri terbakar. Hendaklah engkau seperti sebuah jarum, senantiasa berbakti, walaupun tidak memiliki apa-apa. Apabila kedua hal itu telah engkau lakukan, maka bagimu 1000 tahun hanyalah seperti sehelai rambut ini. Apakah engkau menginginkan agar kita menikah? Tanya Hasan Basri kepada Siti Robiah. Tali pernikahan hanyalah untuk orang-orang yang memiliki keakuan. Di sini keakuan telah sirna, telah menjadi tiada, dan hanya ada melalui dia. Aku adalah miliknya, aku hidup di bawah naungannya. Engkau harus melamar diriku kepadanya, bukan langsung kepada diriku sendiri. Bagaimanakah engkau telah menemukan rahasia ini, Siti Robiah? Tanya Hasan Basri. Aku lepaskan segala sesuatu yang telah kuperoleh kepadanya, jawab Siti Robiah. Bagaimana engkau telah dapat mengenalnya? Hasan, engkau lebih suka bertanya, tetapi aku lebih suka menghayati, jawab Siti Robiah. Suatu hari, Siti Robiah bertemu dengan seseorang yang kepalanya dibalut. Mengapa engkau membalut kepalamu? Tanya Siti Robiah. Karena aku merasa pusing, jawab si lelaki itu. Berapakah umurmu? Siti Robiah bertanya lagi. 30 tahun, jawab lelaki itu. Apakah engkau banyak menderita sakit dan merasa susah di dalam hidupmu? Tidak, jawab lelaki itu. Selama 30 tahun engkau menikmati hidup yang sehat. Engkau tidak pernah mengenakan selubung kesyukuran. Tetapi baru malam ini saja kepalamu terasa pusing. Engkau telah mengenakan selubung keluh kesah, kata Siti Robiah. Lalu dikisahkan suatu ketika Siti Robiah menyerahkan uang 4 dirham kepada seorang lelaki. Berikanlah kepadaku sebuah selimut, kata Siti Robiah, karena aku tidak mempunyai pakaian lagi. Lelaki itu pun pergi, tetapi tidak lama kemudian ia kembali dan bertanya kepada Siti Robiah, selimut berwarna apa yang harus kubeli? Apa peduliku dengan warna? Siti Robiah berkata, kembalikan uang itu kepadaku. Diambilnya 4 buah dirham perak itu dan dilemparkannya ke sungai Tigris. Lalu dikisahkan, suatu hari di musim semi, Siti Robiah memasuki tempat tinggalnya, kemudian melongok keluar karena pelayannya berseru, "Ibu, keluarlah dan saksikanlah apa yang telah dilakukan oleh Sang Pencipta. Lebih baik engkaulah yang masuk kemari," kata Siti Robiah Adawiyah, "dan saksikanlah Sang Pencipta itu sendiri. Aku sedemikian asyik menatap Sang Pencipta, sehingga apakah peduliku lagi terhadap ciptaan-ciptaannya." Beberapa orang datang mengunjungi Siti Robiah dan menyaksikan betapa ia sedang memotong sekerat daging dengan giginya. "Apakah engkau tidak mempunyai pisau untuk memotong daging itu?" mereka bertanya. "Aku tak pernah menyimpan pisau di dalam rumah ini karena takut terluka," jawab Siti Robiah. Siti Robiah berpuasa seminggu penuh. Selama berpuasa itu ia tidak makan dan tidak tidur. Setiap malam ia tekun menunaikan sholat dan berdoa. Lapar yang dirasakannya sudah tidak bertahankan lagi. Seorang tamu pun masuk ke rumah Siti Robiah membawa semangkuk makanan. Siti Robiah menerima makanan itu. Kemudian ia pergi mengambil lampu. Ketika ia kembali, ternyata seekor kucing telah menumpahkan isi mangkuk itu. "Akan kuambil kendi air dan aku akan berbuka puasa," kata Siti Robiah Adawiyah. Ketika ia kembali dengan sekunde air, ternyata lampu telah padam. Ia hendak meminum air kendi itu di dalam kegelapan, tetapi kendi itu terlepas dari tangannya dan jatuh pecah berantakan. Siti Robiah meratap dan mengeluh sedemikian menyayat hati, seolah-olah sebagian rumahnya telah dimakan api. Siti Robiah pun menangis dan ia berkata, "Ya Allah, apakah yang telah engkau perbuat terhadap hambamu yang tak berdaya ini?"
Lalu sebuah seruan pun terdengar di telinganya. Berhati-hatilah Siti Robiah, janganlah engkau sampai mengharapkan bahwa aku akan menganugerahkan semua kenikmatan dunia kepadamu, sehingga pengabdianmu kepadaku terhapus dari dalam hatimu. Pengabdian kepadaku dan kenikmatan-kenikmatan dunia tidak bisa dipadukan di dalam satu hati. Robiah, engkau menginginkan suatu hal, sedangkan aku menginginkan hal yang lain. Hasratku dan hasratmu tidak bisa dipadukan di dalam satu hati. Setelah mendengar celaan itu, Siti Robiah mengisahkan, kulepaskan hati di dunia dan kubuang segala hasrat dari dalam hatiku, sehingga selama 30 tahun yang terakhir ini, apabila melakukan sholat, maka aku anggap sebagai sholatku yang terakhir. Beberapa orang mengunjungi Siti Robiah untuk mengujinya. Mereka ingin memergoki Siti Robiah mengucapkan kata-kata yang tidak dipikirkannya terlebih dahulu. Mereka berkata, segala macam kebajikan telah dibagi-bagikan kepada kepala kaum lelaki. Mahkota kenabian telah ditaruh di kepala kaum lelaki. Sabuk kebangsawanan telah diikatkan di pinggang kaum lelaki. Tidak ada seorang perempuan pun yang telah diangkat Allah menjadi nabi. Semua itu memang benar, jawab Siti Robiah. Tetapi egoisme, memuja diri sendiri, dan ucapan, bukankah aku Tuhanmu yang maha tinggi, tidak pernah terbesit di dalam hati perempuan, dan tak ada seorang perempuan pun yang semua ini adalah bagian kaum lelaki. Ketika Siti Robiah menderita sakit yang parah, kepadanya ditanyakan apakah penyebab penyakit itu. Aku telah menatap surga, jawab Siti Robiah, dan Allah telah menghukum diriku. Kemudian Hasan Basri datang untuk mengunjungi Siti Robiah. Aku mendapatkan salah seorang di antara pemuka-pemuka kota Basrah berdiri di pintu pertapaan Siti Robiah. Ia hendak memberikan sekantong emas kepada Siti Robiah dan ia menangis. Hasan Basri mengisahkan, aku bertanya kepadanya, mengapakah engkau menangis? Aku menangis karena wanita suci zaman ini, jawabannya. Karena jika berkah kehadirannya tidak ada lagi, celakalah umat manusia. Aku telah membawakan uang sekedar untuk biaya perawatannya. Ia melanjutkan, tetapi aku khawatir kalau Siti Robiah tidak mau menerimanya. Bujuklah Siti Robiah agar ia mau menerima uang ini. Maka masuklah Hasan Basri ke dalam pertapaan Siti Robiah dan membujuknya untuk mau menerima uang itu. Siti Robiah menatap Hasan dan berkata, dia telah menafkahi orang yang menghujatnya. Apakah dia tidak akan menafkahi orang-orang yang mencintainya? Sejak aku mengenalnya, aku telah berpaling dari manusia ciptaannya. Aku tidak tahu apakah kekayaan seseorang itu halal atau tidak. Maka sebagaimana aku bisa menerima pemberiannya? Pernah aku menjahit pakaian yang robek dengan diterangi lampu dunia. Beberapa saat hatiku lengah, tetapi akhirnya aku pun sadar pakaian itu kurobek kembali pada bagian-bagian yang telah kujahit itu, dan hatiku menjadi lega. Mintalah kepadanya agar ia tidak membuat hatiku lengah lagi. Abdul Wahid Amir mengisahkan bahwa ia bersama Sofyan As-Sauri mengunjungi Siti Robiah ketika sakit. Tetapi karena segan, mereka tidak berani menegurnya atau menyapa Siti Robiah. Engkaulah yang berkata kataku kepada Sofyan, jika engkau berdoa. Sofyan berkata kepada Siti Robiah, niscaya penderitaanmu ini akan hilang. Siti Robiah menjawab, tidak tahukah engkau siapa yang menghendaki aku menderita seperti ini? Bukankah Allah? Iya, Sofyan membenarkan. Bagaimana mungkin engkau yang mengetahui hal ini menyuruhku untuk memohonkan hal yang bertentangan dengan kehendaknya? Bukankah tidak baik apabila kita menentang sahabat kita sendiri? Sebenarnya, apakah yang engkau inginkan, Siti Robiah? Sofyan bertanya pula. Sofyan, engkau adalah seseorang yang terpelajar, tetapi mengapa engkau bertanya apakah yang engkau inginkan? Demi kebesaran Allah. Siti Robiah berkata, tandas, telah 12 tahun lamanya aku menginginkan buah kurma segar. Engkau tentu tahu bahwa di kota Basrah buah kurma sangat murah harganya, tetapi hingga saat ini aku tidak pernah memakannya. Aku ini hanyalah hambanya. Maka kafirlah aku, engkau harus menginginkan segala sesuatu yang diinginkannya semata-mata agar engkau bisa menjadi hambanya yang sejati. Tetapi lain lagi persoalannya jika Tuhan sendiri memberikannya. Sofyan pun terdiam. Kemudian dia berkata kepada Siti Robiah, karena aku tak bisa berbicara mengenai dirimu, maka engkaulah yang berbicara mengenai diriku.
Engkau adalah manusia yang baik, kecuali dalam satu hal, engkau mencintai dunia. Engkau pun suka membacakan hadis-hadis yang terakhir ini, dikatakan Siti Robiah dengan maksud bahwa membacakan hadis-hadis tersebut adalah suatu perbuatan yang mulia. Hatinya ia berseru, "Ya Allah, kasihanilah." Tetapi Siti Robiah mencela, "Tidak, malukah engkau mengharapkan kasih Allah, sedangkan engkau sendiri tidak mengasihinya?" Kisah berikutnya dari Malik bin Dinar, ia berkata, "Aku mengunjungi Siti Robiah, kusaksikan dia menggunakan gayung pecah untuk minum dan bersuci, sebuah tikar dan sebuah batu bata yang kadang-kadang dipergunakannya sebagai bantal. Menyaksikan semua itu, hatiku menjadi sedih. Aku mempunyai teman-teman yang kaya. Aku berkata kepada Siti Robiah, 'Jika engkau menginginkan sesuatu, akan kumintakan kepada mereka.' 'Malik, engkau telah melakukan kesalahan yang besar,' jawab Siti Robiah. 'Bukankah yang menafkahi aku dan yang menafkahi mereka adalah satu?' 'Iya,' jawab Malik. 'Apakah yang menafkahi orang-orang miskin itu lupa kepada orang-orang miskin karena kemiskinan mereka? Dan apakah dia ingat kepada orang-orang kaya karena kekayaan mereka?' tanya Robiah. 'Tidak,' jawab Malik. Siti Robiah pun meneruskan, 'Jadi, karena dia mengetahui keadaanku, bagaimanakah aku harus mengingatkannya? Beginilah yang kuhendakinya, dan agung menghendaki seperti yang dikehendakinya.' Pada suatu hari, Hasan al-Basri, Malik bin Dinar, dan Syauqi mengunjungi Siti Robiah yang sedang terbaring dalam keadaan sakit. Seorang manusia tidak bisa dipercaya kata-katanya jika ia tidak tabah menanggung cambukan Allah, kata Hasan memulai pembicaraan. 'Kata-katamu itu berbau egoisme.' Siti Robiah membalas, 'Kemudian giliran sakit untuk mencoba seorang wanita tidak bisa dipercayai kata-katanya jika ia tak bersyukur karena cambukan Allah. Ada yang lebih baik daripada itu,' jawab Siti Robiah. Malik bin Dinar maju dan dia berkata, 'Seorang manusia tidak bisa dipercaya kata-katanya jika ia tidak merasa bahagia ketika menerima cambukan Allah. Masih ada yang lebih baik daripada itu,' Siti Robiah mengulangi jawabannya. 'Jika demikian, katakanlah kepada kami.' Mereka mendesak Siti Robiah untuk menjawab. Maka berkatalah Siti Robiah, 'Seorang manusia tidak bisa dipercaya kata-katanya jika ia tidak lupa kepada cambukan Allah ketika ia merenungkannya.' Dikisahkan seorang cendekiawan terkemuka di kota Basrah mengunjungi Siti Robiah yang sedang berbaring sakit sambil duduk di sisi tempat tidur Siti Robiah. Ia mencaci maki dunia. Siti Robiah berkata kepadanya, 'Sesungguhnya engkau sangat mencintai dunia ini. Jika engkau tidak mencintai dunia, tentu engkau tidak akan menyebut-nyebutnya berulang kali seperti ini. Seorang pembelilah yang senantiasa mencela barang-barang yang hendak dibelinya. Jika engkau tidak merasa berkepentingan dengan dunia ini, tentulah engkau tidak akan memuji-muji atau memburuk-burukannya. Engkau menyebut-nyebut dunia ini seperti kata sebuah peribahasa. Barang siapa mencintai sesuatu hal, maka ia sering menyebut-nyebutnya.' Ketika tiba saat Siti Robiah harus meninggalkan dunia fana ini, orang-orang yang menungguinya meninggalkan kamarnya dan menutup pintu kamar itu dari luar. Setelah itu mereka mendengar suara yang berkata, 'Wahai jiwa yang damai, kembalilah kepada Tuhanmu dengan berbahagia.' Beberapa saat kemudian tak ada lagi suara yang terdengar dari kamar Siti Robiah. Mereka lalu membuka pintu kamar itu dan mendapatkan Siti Robiah telah berpulang. Setelah Siti Robiah meninggal dunia, ada yang bertemu dengannya dalam sebuah mimpi. Lalu ditanyakan kepadanya, 'Bagaimana engkau menghadapi Munkar dan Nakir?' Siti Robiah menjawab, 'Kedua malaikat itu datang kepadaku dan bertanya, siapa Tuhanmu?' Aku menjawab, 'Pergilah kepada Tuhanmu dan katakan kepadanya, di antara beribu-ribu makhluk yang ada, janganlah engkau melupakan seseorang wanita tua yang lemah. Aku hanya memiliki engkau di dunia yang luas, tidak pernah lupa kepadamu. Tetapi mengapa engkau mengirim utusan sekedar menanyakan siapa Tuhanmu kepadaku?' Kisah Siti Robiah Adawiyah adalah kisah tentang perempuan yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah, meninggalkan sidik jarinya dalam pemikiran dan sastra sufistik. Setelah era Siti Robiah, sastra sufistik dipenuhi oleh syair-syair ekspresi cinta kepada zat yang maha luhur. Pemikiran tasawuf mengikuti pemikiran cinta ilahi atas dasar bahwa cinta itu mengantarkan para pemiliknya ke dalam
pengalaman-pengalaman yang tidak pernah terbesit dalam benak. Cinta ilahi adalah kunci bagi para pecinta untuk membuka cakrawala luas rahasia-rahasia yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, namun dapat mereka rasakan bagi mereka tak ada apapun setelah cinta ilahi. Para pemilik cinta ilahi mendekat kepada Allah melalui ibadah, merasakan sesuatu yang tak mampu didapatkan kecuali oleh orang-orang yang menyelaminya, sesuatu yang tak bisa diungkapkan. Sebab itulah syair-syair tentang rasa itu tidak mudah dipahami, termasuk munajat-munajat mereka yang bukan dalam bentuk syair. Karena alasan itu menyelami dunia tasawuf tidak mudah. Tasawuf adalah lautan yang sangat dalam, menyelaminya menjadi petualang yang penuh tantangan. Siti Robiah Adawiyah adalah orang yang benar-benar tiada seorang pun yang membantah kenyataan ini. Banyak rawi yang menceritakan kisah-kisah luar biasa tentang Siti Robiah. Ada yang menceritakan Allah menghidupkan unta sehingga Siti Robiah bisa meneruskan perjalanan haji. Ada juga cerita yang mengisahkan bahwa Siti Robiah melakukan perjalanan haji dengan cara berguling-guling di tanah, mulai dari Basrah sampai Baitullah, dan menghabiskan waktu 7 tahun. Ada juga kisah yang menyebutkan bahwa Ka'bah tak ada di tempatnya sebab sedang menyambut kedatangan Siti Robiah Adawiyah. Siti Robiah adalah seorang ahli ibadah, mulia dan mencintai Allah sebagaimana terlihat dalam syair-syair yang mengungkapkan cintanya yang kuat kepada Tuhan dan menguasai seluruh sisi jiwanya. Cinta Siti Robiah tersebut tak diragukan lagi dari apa yang ia dengar dan ia tahu dari para ulama dan ahli zuhud yang kerap ia kunjungi, bahwa jalan yang benar menuju Allah tidak akan keluar dari batas-batas syariat. Hidup Siti Robiah berujung di sikap zuhud dan cinta ilahi untuk kemudian meninggal dan menjadi tetangga Allah. Sejarah hidup Siti Robiah selayaknya menjadi teladan dan kisah yang bisa diketahui oleh setiap generasi. Apa yang ada pada manusia akan selesai, apa yang ada pada Allah akan abadi. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.